Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan diferensial. Kali ini adalah kita akan belajar tentang persamaan diferensial eksak. Oke, sebelum kita beranjak lebih lanjut tentang materi PD eksak ini, maka mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan baca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, bicara mengenai PD, pastinya nantinya kita akan dijumpai dengan suatu PD, kemudian kita harus menyelesaikan dari PD tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui cara menyelesaikan suatu PD eksak, maka perlu kita ketahui dulu PD eksak itu yang seperti apa. Dan juga nanti satu PD pasti berhubungan dengan fungsi. Nah, kemudian fungsi yang eksak itu juga seperti apa. Nah, untuk materi awal ini kita akan membahas tentang fungsi dan PD eksak. Ya, menurut definisi 7.1 tentang PD eksak, nah di sini jika ada suatu bentuk umum dari PD ya ini ya, ada PD berbentuk Px, Y dx plus Q, X, Y dy sama dengan C, terdapat fungsi Z, yaitu Z adalah fungsi X, Y. Nah, nanti kalau ada PD dengan bentuk umum seperti ini, kemudian ada suatu fungsi Z yang sama dengan f X, Y ini ya, fungsi f ya. Kemudian dari fungsi f tersebut ya, dari fungsi f tersebut, nah itu kita dapat memperoleh nilai p yang di atas ini. Nah, fungsi p ini diperoleh dengan cara menurunkan fungsi f terhadap x. Jadi ada fungsi f, kemudian kalau fungsi f tersebut diturunkan terhadap dx, itu nanti diperoleh P. Oke. Kemudian kalau fungsi f tadi diturunkan terhadap y, maka bisa diperoleh Q. Oke ya. Berarti fungsi P itu diperoleh dari menurunkan fungsi f terhadap x, kemudian kalau fungsi Q itu diperoleh dari menurunkan fungsi f terhadap y. Nah, itu adalah definisi dari PD eksak. Itu ya. Nah, ini dinamakan PD eksak karena ada PD berbentuk P dx plus Q dy. Nah, ada suatu fungsi di mana fungsi tersebut apabila diturunkan terhadap dx, diturunkan terhadap x, maka diperoleh P. Kemudian kalau diturunkan terhadap y diperoleh Q, maka PD tersebut adalah termasuk PD eksak. Itu ya. Berarti di sini ada keterkaitan antara bentuk PD dengan fungsi f-nya ini. Oke, itu ya definisi dari PD eksak. Ya, supaya lebih memahami tentang definisi tadi, mari kita menuju ke contoh gitu ya. Contoh 7.1. Nah, tentukan PD eksak dari fungsi di atas. Berarti di sini fungsinya diketahui terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini ada suatu fungsi, kemudian kita diminta untuk menentukan PD eksak dari fungsi yang sudah diketahui. Oke, untuk memperoleh PD eksak, nah, maka yang kita butuhkan adalah kita perlu P dan Q. Oke ya, kita butuh P dan Q. Nah, P tadi menurut definisi tadi diperoleh dari menurunkan fungsi f terhadap x, kemudian fungsi Q menurunkan fungsi f terhadap y, sehingga ketika kita turunkan fungsi f terhadap x, kita peroleh 1 plus 4xy plus 2y kuadrat. Kemudian kalau fungsi f kita turunkan terhadap y, nah, diperoleh 1 plus 2x kuadrat plus 4xy. Nah, karena kita sudah memperoleh P dan Q, nah, maka kita tinggal menuliskan bentuk PD eksaknya. Oke, fx-nya tadi adalah sama dengan y.
Oke, Z-nya ini ya, maka PD eksaknya adalah oke, ini ada yang kurang ya, ini adalah F sama dengan X, Z, kemudian ini adalah diturunkan karena kan kita memperoleh PD eksak, maka ini kita turunkan. Berarti ini ada do Z sama dengan ini ya, do Z sama dengan PDX plus Q dy, sehingga karena F sama dengan Z, maka di sini adalah do F. Ya, do F sama dengan 1 plus 4x Y plus dy kuadrat dx plus 1 plus 2x kuadrat plus 4x Y. Oke, ini adalah P dan ini adalah Q-nya. Oke, sehingga dari fungsi yang diketahui di atas itu, maka kita memperoleh PD eksak, yaitu 1 plus 4xy plus 2y kuadrat dx plus 1 plus 2x kuadrat plus 4xy dy. Oke, itu tadi bentuk PD eksaknya. Dari sini langkah-langkahnya adalah ketika fungsi diketahui, kemudian kita tinggal menentukan P dan Q-nya. P dengan cara menurunkan F terhadap X, dan Q dengan cara menurunkan F terhadap Y. Nanti kemudian dimasukkan ke dalam bentuk umum dari PD tadi, sehingga kita menemukan PD eksak itu ya. Ini adalah PD eksaknya. Oke, dari contoh tadi ya silahkan mencoba latihan 7.1 ini ya, tentukan PD eksak dari fungsi berikut. Berarti fungsinya sudah diberikan ya, kalian tinggal mencoba menentukan bentuk PD eksaknya. Dengan cara bagaimana? Dengan mencari fungsi P dan fungsi Q, kita gitu ya. Oke, silakan dicoba gitu ya. Nah, setelah ini, nah bagaimana kalau tadi kan itu diketahui fungsinya ya, kemudian kita membentuk suatu PD eksak. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau yang diketahui adalah PD eksaknya, sehingga kita harus mencari fungsi yang awal. Nah, itu nanti ada beberapa cara yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kita nanti akan menggunakan 3 langkah cara penyelesaian PD eksak. Ya, simak video berikutnya.